Mengapa teori kosmopolitan ini eh, berkaitan dengan teori rekognisi? Karena mempunyai satu tujuan, yaitu ingin menciptakan suatu masyarakat yang padu dan satu sama lainnya mengakui. Karena di dalam PBB ingin menyelesaikan permasalahan di antara negara yang sedang berkonflik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Suryo Panotonegoro dengan NIM 174221059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kosmopolitan yang kemudian saya kaitkan dengan teori rekognisi. Mengapa teori kosmopolitan ini berkaitan dengan teori rekognisi? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori kosmopolitan terlebih dahulu. Teori kosmopolitan merupakan sebuah kerangka pemikiran ataupun ideologi yang menekankan bahwa seluruh individu di dunia ini harusnya mempunyai tanggung jawab bersama secara global, sehingga mereka merupakan bagian dari komunitas global tersebut yang mempunyai tanggung jawab secara moral untuk menciptakan keadilan global, kesetaraan global, ataupun hak asasi secara universal tersebut. Kemudian ciri paling utama yaitu komunitas global ini tidak memandang latar belakang dari apa yang mereka miliki, mulai dari identitas nasional, batas-batas negara, ataupun budaya hingga etnis yang mereka miliki. Selanjutnya, dalam kosmopolitan ini mengedepankan beberapa tujuan, yaitu satu, hak asasi manusia secara universal. Hal ini bisa dicapai karena mereka menginginkan hak asasi seluruh universal ini mempunyai satu kesatuan yang sama, sehingga menciptakan komunitas global yang setara dan inklusif. Selanjutnya yaitu mereka juga menginginkan sebuah keadilan global, kesetaraan global, hingga kesejahteraan global. Nah, salah satu bentuk kosmopolitan yang mungkin sekarang masih diusahakan yaitu berdirinya PBB, yang dimana di dalam anggota-anggotanya tersebut mereka bersatu dalam satu forum yang dihadiri oleh negara-negara yang tanpa dari segala penjuru dunia ini, sehingga mereka ingin menyelesaikan kesejahteraan yang mungkin belum tercapai di negara-negara ataupun konflik yang ada, hingga terdapat divisi lain seperti WHO ataupun bentuk lainnya yang mengurusi permasalahan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori rekognisi yang membahas mengenai pentingnya pengakuan ataupun rekognisi bahwa sebuah kelompok ataupun individu itu benar-benar diakui oleh orang lain di sekitarnya. Karena dengan mendapatkan pengakuan, maka mereka bisa mengusahakan ataupun mengupayakan keadilan ataupun kekurangan yang seharusnya mereka bisa dapatkan dan bisa setara dengan yang lain. Nah, saya menemukan sebuah benang merah di antara kosmopolitan dengan rekognisi ini karena mempunyai satu tujuan, yaitu ingin menciptakan suatu masyarakat yang padu dan satu sama lainnya mengakui kehadiran mereka dan bisa melebur di sebuah komunitas yang sama tanpa membawa latar belakang yang mereka miliki. Nah, kemudian terdapat salah satu tujuan yang lain yang sama, yaitu mereka antara kosmopolitan dengan rekognisi ini mengedepankan satu hak asasi manusia yang universal, di mana dengan hak asasi manusia yang universal bisa dicapai, maka perdamaian hingga konflik-konflik yang ada itu kemungkinan masih bisa ditekan minim dan bisa dibicarakan untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Antara rekognisi dengan kosmopolitan ini sangatlah berkaitan, sehingga mereka seharusnya secara satu padu untuk menyatukan kerangka pikiran mereka sehingga bisa mempercepat tujuan yang mereka inginkan, yaitu masyarakat global yang padu dengan mengakui satu sama lainnya, sehingga terciptalah pengakuan terhadap seluruh kelompok ataupun individu dan tidak menciptakan kaum-kaum marginal ataupun kaum-kaum terpinggirkan. Karena kosmopolitan ingin menciptakan komunitas global tanpa memandang batas negara, etnis, kelompok ataupun identitas nasional, sedangkan pada bagian rekognisi ingin menciptakan seluruh
seluruh masyarakat atau individu mendapatkan pengakuan sehingga terhindar dari menjadi kaum marginal dan tidak disingkirkan. Dan ini sangatlah mempunyai satu kesamaan serupa. Di dunia ini terdapat studi kasus yang sangatlah bisa kita lihat secara politis ataupun secara internasional. Ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu melalui PBB. Meskipun sampai sekarang masih terdapat kendala ataupun masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan, namun PBB ini merupakan wujud dari bentuk upaya untuk kosmopolitan hingga upaya untuk mendapatkan seluruh masyarakat ini terrekognisi hingga mendapatkan pengakuan satu sama lainnya. Karena di dalam PBB ingin menyelesaikan permasalahan di antara negara yang sedang berkonflik, di mana negara yang lain juga ikut, di mana mereka menjadi komunitas global. Selain itu, untuk rekognisi, PBB juga mengedepankan hak asasi yang bisa dipenuhi oleh negara lain, seperti negara yang ingin merdeka maka bisa mengajukan kepada PBB, sehingga ini mengedepankan rekognisi dengan kosmopolitan dan menemukan titik temu antara kosmopolitan dengan rekognisi. Sekian.